Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Makanan salah satu kebutuhan primer manusia. Kalau orang kelaparan, tidak bisa makan atau kurang makan, bisa berbuat apa saja, bahkan mungkin sampai melakukan tindak kejahatan, penjarahan, mencuri, sampai yang paling mengerikan, tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel sebenarnya tiap hari diberi makan, diberi roti, diberi mana oleh Tuhan. Tetapi makanan yang diberikan oleh Tuhan tidak dihargai. Maka bangsa Israel menggerutu, membanding-bandingkan dulu ketika masih di Mesir. Padahal kita tahu di Mesir mereka mengalami penjajahan. Dan pasti dalam situasi penjajahan semuanya serba terbatas.
Yang namanya dalam perjalanan pasti juga serba terbatas. Kalau musim lagi baik, panen pasti baik. Kalau musim lagi buruk, bisa juga gagal panen. Bisa kena hama, bisa tidak dapat hujan, ataupun macam-macam persoalan. Tetapi sesungguhnya kita sampai hari ini kebanyakan bisa makan setiap hari. Makanan yang kita santap disadari sebagai anugerah pemberian Tuhan. Barangkali kita sekarang ini mengalami semuanya serba terbatas. Makanan kita terbatas, tabungan kita terbatas, penghasilan kita terbatas. Bahkan kesehatan kita kadang-kadang merasa terganggu, lalu kita menyadari terbatas. Dalam aneka keterbatasan hidup itu, mari kita menyerahkan ke tangan Tuhan, lalu punya niat untuk berserah supaya Tuhan membuat mukjizat atas hidup kita. Dalam keterbatasan 5 roti 2 ikan, banyak orang kelaparan, dan Yesus menyuruh mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka. Keterbatasan 5 roti 2 ikan diserahkan ke tangan Tuhan. Lihatlah hasilnya berkelimpahan. Sisanya 12 bakul. Yang makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Setelah Yesus menggandakan roti dan dengan 2 ikan, yang membagi-bagi para murid, dikatakan dalam Injil, sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid, dan para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Dalam keterbatasan apa saja, mari kita berserah kepada Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan untuk kreatif, untuk berinisiatif, mempertahankan hidup dan melanjutkannya dengan berbekal makanan dari Tuhan, makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan rohani yang tak dapat binasa ialah Ekaristi, Yesus sendiri yang dipecah dan dibagi. Dalam situasi yang masih terbatas, kita bersyukur bahwa banyak umat Katolik yang masih peduli dengan sesamanya, terutama yang mengalami isolasi mandiri. Mereka ditolong, diberi semangat, didoakan, dan akhirnya banyak yang sembuh. Mari kita terus memberi dari keterbatasan kita, supaya bersama-sama kita melanjutkan perjalanan menuju tanah terjanji. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya